Pak Yusuf Kalla, Anda orang yang terhormat. Kenapa Anda mencina-cinakan bangsa Indonesia? Kenapa Anda membeda-bedakan Cina? Saya bangga menjadi orang Cina yang bisa mengobati orang Madura, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Betawi. Betul nggak? Betul. Nah, dari sini akhirnya statement dari Pak JK kemarin akhirnya direspon lah. Di sini dari Tinggi Pasaribu, yaitu Dr. Lim tidak pernah memungut atau mematok bayaran dari pasiennya. Nah, di sini Master Lim ngamuk ke Yusuf Kalla. Seperti ini videonya. KTP saya WNI, bukan WNK. Saya orang Indonesia, lahir di Surabaya, besar di Surabaya. Papa mama saya dari Indonesia. Kenapa Anda membeda-bedakan Cina? Saya bangga menjadi orang Cina yang bisa mengobati orang Madura, orang Jawa, orang Sunda, orang Batak, orang Betawi. Saya tidak memilih ras, suku, dan agama siapapun yang harus saya obati. Karena Tuhan melihat semuanya itu sama di mataku. Anda jangan memecah belah bangsa Indonesia. Jangan mencina-cinakan, stop kata Cina. Nah, dari berita ini yaitu Yusuf Kalla lebih dari 50% ekonomi RI dikuasai etnis Tionghoa. Nah, ini menurut saya sangat tidak cocok lah di momen seperti ini, apalagi di Indonesia ini memiliki ras, agama, suku, dan budaya. Kalau ada statement seperti ini menurut saya sudah tidak tepat lah. Apalagi kalau berkuasa nanti ya, pasti akan masyarakat Indonesia akan terpopularisasi seperti tahun-tahun kemarin. Ya, pada tahun 2014, tahun 2019 masyarakat sangat terpecah belah lah karena adanya isu suku, agama, dan bahkan juga budaya. Makanya kita harus memilih pemimpin yang bisa menyatukan masyarakat Indonesia. Baik agama, suku, ras, apapun, perbedaan apapun golongannya harus bisa menyatukan. Maka pilihlah pemimpin yang bisa benar-benar mensejahterakan masyarakat Indonesia untuk 5 tahun ke depan. Nah, bahkan statement ini pun akhirnya membuat Dr. Lim tersebut marah. Dan bahkan dari sini, cuitan dari Tinggi Pasaribu, bahkan Dr. Lim di sini tidak memungut atau mematok bayaran dari pasiennya. Ini menurut saya sudah bagus sekali. Dan bahkan juga Master Lim di sini tidak terima lah dengan pernyataan Pak Yusuf Kalla ini. Dan bahkan di sini kalau kita mengingat sejarah Indonesia, ada 5 atlet berdarah Tionghoa yang mendunia. Dan itu juga artinya apa? Mengharumkan nama Indonesia. Jadi kita tidak usahlah membeda-bedakan, apalagi itu adalah warga negara Indonesia. Jadi tidak usah membeda-bedakan ini si A, ini si B, ini si C. Yang jelas sama-sama warga negara Indonesia, memiliki KTP dan lain sebagainya. Jadi stoplah membuat isu yang seperti itu. Jadi stop. Nah, di sini bahkan pada tahun 2021 disambut meriah oleh masyarakat keturunan Tionghoa di Indonesia, tidak terkecuali para atlet berdarah Tionghoa yang pernah mengharumkan nama bangsa di dunia internasional. Beberapa dari mereka memang sudah pensiun atau tidak lagi aktif terlibat cabang olahraga yang digeluti. Namun jasa-jasa para atlet itu tidak boleh dilupakan begitu saja. Nah, di sini berikut 5 atlet Indonesia berdarah Tionghoa. Nah, ini termasuk juga Chris John, Susi Susanti, dan Alan Budi Kusuma. Nah, bahkan di sini ada Linswell Kwok, dan bahkan juga ada Angeli Hu Wijaya, dan bahkan juga Rio Haryanto. Nah, di sini semua juga warga negara Indonesia dan juga mengharumkan nama Indonesia di kancah internasional. Jadi menurut saya ya pantas lah kalau di sini Dr. Lim sampai marah karena dibeda-bedakan. Itu berdasarkan etnis, suku, dan lain sebagainya lah. Jadi jangan sampai seperti itu ya, apalagi ini masih belum kampanye loh, masih belum kampanye Pilpres 2024. Apalagi kalau menjelang kampanye dan kampanye Pilpres, ya bisa jadi akan menggunakan isu-isu seperti ini lagi. Ya, polanya kemungkinan hampir sama seperti Pilkada 2017 yang lalu. Jadi menurut saya Pilkada 2017 yang lalu sebagai kaca lah. Jadi jangan sampai menggunakan kampanye-kampanye yang seperti 2017 yang lalu. Karena menurut saya saat ini masyarakat juga sudah semakin cerdas ya. Kalau menggunakan pola yang sama pada Pilkada 2017 yang lalu, jangan dipilihlah pemimpin pada 2024 besok. Nah, dari sini coba kita lihat komentar-komentarnya ya. Nah, di sini dari Zeni, mau tahu bagaimana perubahan Bung Lo di NKRI atau politik identitas seperti dalam video ini. Nah, colek Pak Yusuf Kalla, JK rasis dan provokator. Malu dong Pak JK, Anda dicemooh orang banyak. Anda mantan Wapres juga, harga diri Anda.
Syukurin loh Pak JK, makanya jangan asal ngomong ya. Salah kita lah dulu milih si Jablin sampai 2 kali jadi wapres, padahal mulutnya jahat begini. Mungkin tidak kebagian proyek, hanya orang yang berotak kerdil aja yang masih suka menggunakan rasis untuk kepentingan dirinya atau kelompoknya. Mereka adalah manusia-manusia yang takut kompetisi secara fair. Nah, dari berita ini, yaitu Yusuf Kala lebih dari 50% ekonomi RI dikuasai etnis Tionghoa. Nah, dari sini mantan Wakil Presiden Republik Indonesia ke-10 dan ke-12. Nah, anehnya ya, kok banyak yang milih ya Pak JK sebagai Wakil Presiden. Padahal juga ya seperti ini ternyata. Apa Pak Yusuf Kala kepedean ya, karena sudah menjadi Wakil Presiden 2 periode, akhirnya pede sampai mengucapkan hal yang seperti ini. Nah, di sini JK menyinggung soal ekonomi Indonesia yang 50% lebih dikuasai oleh penduduk etnis Tionghoa. Padahal etnis Tionghoa di Indonesia tak lebih dari 5%. Kita di Indonesia penduduk Tionghoa itu hanya 4-5%, tapi menguasai ekonomi lebih dari 50%. Jadi kekuatan 10 kali lipat daripada jumlahnya, kata JK dalam acara halal bihalal yang diadakan oleh Ikatan Cendekiawan Muslim Indonesia IKSMI di Hotel Borobudur, Jakarta pada 12 Mei. Yusuf Kala juga mencontohkan negara tetangga yaitu Malaysia yang 30% total penduduk Tionghoanya menguasai 60% ekonomi negara. Malaysia juga, tapi Malaysia memang penduduk Tionghoa itu 30%. Jadi kalau ekonomi Malaysia 60% dikuasai Tionghoa, itu hanya 1:2 kata dia. Ya seperti itulah. Dari sini saya kok jadi inget ya, itu pilkada pada tahun 2017 yang lalu ya, di mana serangan-serangannya ya kurang lebih tentang etnis ya, apalagi juga pada saat itu bermusuhan dengan Ahok ya. Jadi serangan-serangan seperti ini hampir mirip lah dengan pilkada 2017 silam. Kalau menurut saya sih, please stop pilkada pada tahun 2017 yang lalu, karena menurut saya sangat menciderai demokrasi di Indonesia. Apalagi semuanya adalah warga negara Indonesia. Semuanya berhak pilih dan untuk memilih. Jadi stop narasi-narasi yang bisa memecah belah bangsa ini. Makanya masyarakat pada Pilpres 2024 besok gunakan akal pikiran, gunakan akal sehat. Jangan sampai terprovokasi, jangan sampai terpecah belah, karena akan merugikan diri kita sendiri. Makanya kita harus dingin dalam mengomentari hal-hal yang seperti ini. Jangan mudah terprovokasi intinya.